Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berkumpul dalam majelis ilmu tiap malam Jumat. Dan pada malam hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan masih di bab haji, yaitu insyaallah kita memasuki rukun yang kelima, yaitu tahallul, di mana tahallul ini secara ritual itu memotong rambut minimal 3 helai, itu minimal. Jadi apakah memotong rambut ini suatu keharusan? Karena ini termasuk rukun, maka ini dikatakan adalah apabila tidak melakukan mati haji tidak dikatakan sempurna atau diri kada sempurna. Tapi kan ada nang kada ada berambut. Iyalah. Kayak apa? Nih, nang kada berambut kan ya, Pak? Sama dengan akad jual beli. Ketika seseorang berpendapat bahwa jual beli itu sah ketika ada akad, aku jual, aku beli. Lalu bagaimana nang bisu? Ya, yang bisu tuh nak kayak apa? Nang bisu. Kada kau lagi bebander. Kemudian mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Kan rukun tuh. Pas kada berisi tangan. Kayak apa juga? Disinilah kita akan memahami sesuatu itu mana yang dilakukan oleh hati atau hakikat. Wayah ini itu kan kita bicara sedikit ke lain, karena tahallul ini kan potong rambut kan, potong rambut ini kan simbol sambahyang itu simbol juga, berdiri betul itu simbol, menghadap kiblat simbol juga itu. Padahal menghadap kiblat jar orang nang kada suah ke Makkah kada pernah melihat Ka'bah. Kayak apanya simbolnya, memahami simbol kan, simbol menghadap matahari ya misalnya, seakan-akan yang disebut kiblat itu yang mana, karena kan simbol nih sama. Jadi motong rambut itu simbol. Maka segala sesuatu yang dibahasakan dengan bahasa simbol ini yang penting kita pelajari itu. Nah, kan jual beli itu harus akad nang sama-sama ada suaranya aja. Seikung bahasa Jawa, seikung bahasa Banjar, sama-sama kada mengerti. Orang Jawa kada mengerti bahasa Banjar, orang Banjar kada mengerti bahasa Jawa. Ujar orang Banjar, kutukarlah Jawa apa? Nah, disinilah bahwasanya banyak dahulu para ulama yang berpendapat bahwa akad jual beli itu harus berhadapan dengan bahasa yang sama-sama dimengerti. Dan akhirnya di zaman digital sekarang ini lalu berubah. Kita 2 tahun yang lalu pernah dimintai pendapat tentang forex. Forex itu permainan saham. Ya kan dahulu kita kan udah mengerti juga jarang forex itu apa. Ujar sidin bermain saham, jadi tukar poin apakah ditukar, karena diperhatikan caranya, fluktuasi perseratan naik jual, klik jual, kikong klik beli. Sebahagian ulama berpendapat haram, sebahagian lagi kaduan yang nyatakan. Lalu kayak apa aja pendapat yang ujar kita? Yang ditukar itu adalah barangnya. Kada ada aja sih.
Kemudian kayak apa caranya? Angka di laptop. Kayak apa jurang menukarnya? Diklik, beli, duit tak kirimnya. Jurang adalah menjulung duit KDD juga. Jadi semuaan bermain angka. Sama kan ini kan jarang banget orang makan di warung. Tapi ditatayakan, dia bayar sudah. Adalah menjulung dengan duit. Tuh, ini. Lalu ada yang mengatakan haram, lalu Ampih Sidin. Ampih bermain korek, padahal Sidin tuh ahli jenius berpikir. Ampih. Jadi Sidin tuh 2 tahun lalu minta pendapat dengan kita menyatakan boleh, silakan lakukan. Karena selama itu akad jual beli, begitu kita mengklik beli, berarti kita sudah di dalam sudah hati itu sudah mengatakan beli, dan orang pun misalnya jual juga. Walaupun kada bertamuan orangnya. Amun harus bertamuan orangnya, bagaimana dengan orang yang buta? Ada melihat, kan harus melihat ya, orangnya harus badaan. Kayak apa aja dengan orang yang buta? Tamat. Bermain di dalam lagi, inilah zaman era digital. Ya, digital itu maksudnya. Akhirnya Ampihnya, karena kada yakin juga dengan pendapat kita. Maka 2 minggu yang lalu datang orangnya. Ini orang Jogja datang. Membawa surat edaran dari MOE. MOE ini sudah menyatakan halal, boleh. Jadi sekarang ini bermain, mungkin mulai malam hari ini kalau bermain pulang basah. Jadi MOE sekarang menyatakan ada di bawahnya wadah kita, dan kita melihat. Ujar kita, ulama Mesir berdahulu sudah membolehkan itu. Sebahagian dari kalangan ulama Mesir membolehkan itu sudah. Karena zaman digital itu, zaman ini semakin canggih. Makanya jar Nabi, antum a'lamu bi umuri ala duniakum, urusan dunia itu ikan lebih tahu mana yang bagus, mana yang kata bila bagus gawi. Tahu aja, pertimbangkan semuanya itu. Nah, disinilah. Jadi halal dan haram itu jelas. Sesuatu yang saat ini terjadi ini, nah perbedaan ulama banyak akhirnya. Jadi ngalih kita ini tuh. Pian Sa'irti aja ada 5 ulama, satu permasalahan tuh akan satu juga itu. Lalu bingung nang mana nang diumpati. Ya, umpati nang di sini mengatakan kada boleh, mau umpati nang di sini boleh aja, mau umpati di sini aku kada tahu juga aja sih. Nak gawe-gawe kada ada umpat di mana-mana. Ada juga kan gitu. Nah, disinilah pentingnya. Ternyata di dalam ilmu diri itu ada juga sebutan simbol yang disebut dengan tahallul. Tahallul itu simbol memotong. Apa maksudnya tahallul? Tahallul ini kalau kita berbicara tasmiyah, ada juga tahallul, memotong rambut. Nah, jadi sebelum kita membicarakan masuk ke rukun hajinya ini, coba kita pikirkan. Setiap bayi yang baru lahir diperintahkan potong rambut. Anyar beri nama. Dan sekarang kita urut dengan rukun haji. Yang pertama ihram. Ihram itu sesuatu tempat, sesuatu waktu, keadaan waktu terlepas dari urusan dunia, itu ihram tuh. Artinya perkara dunia haram jangan dibawa lagi ke situ perkaranya. Misalnya seandainya ihram tuh suatu tempat, masuklah ke suatu tempat, urusan yang di luar tempat ini kada boleh masuk, dibawa ke sini, maksudnya itu ihram. Maka ketika sudah ihram, urutan yang berikutnya adalah wukuf. Sesuai urutan rukun haji. Tapi di sana ritual pengerjaan ibadah haji ketika bertemu dengan Ka'bah pertama-tama, berarti ya sudah ihram tuh. Harus melakukan tawaf kudum. Kudum dulu kan. Kudum itu artinya penghormatan, mengembalikan ke asal. Karena sesuatu yang jahir ini hendak boleh kembalikan dulu ke jalan asalnya.
Setelah itu barulah nantinya ia melakukan wukuf. Wukuf itu artinya ia mengenali batang tubuh yang jahir. Artinya ia mengenali proses terjadinya batang tubuh kita ini. Setelah ia kenal dengan batang tubuh yang jahir ini, bagaimana rentetan kejadian, asal muasalnya, bagaimana prosesnya, barulah ia menyadari, ternyata selama ini kita hidup tertipu dengan dunia kita. Hati kita terdinding, hati kita terhijab. Siapa yang menghijab? Wah, ada ula, ada wusta, ada apa sebutingnya? Aqabah. Ula, wusta, dan aqabah. Siapa yang tiga? Yaitu jin, syaitan, dan iblis. Ini aja orangnya. Nah, inilah yang disebut dengan jamarat. Berasihi dahulu. Namun di dalam ritual ada ketika setelah wukuf melakukan tawaf ifadah langsung. Ada satu rombongan kan? Karena sebagian yang lain melakukan jamarat. Yang tawaf ifadah selesai, ia melakukan jamarat. Yang jamarat selesai, ia melakukan tawaf ifadah. Ada dibentuk dua cara agar tempatnya ini bisa dikondisikan. Ini karena tempat berkaitan dengan tempat dibolehkan itu. Maka dari dua hal ini, seperti yang sudah kita jelaskan, begitu seseorang ini mengenal akan jahir, akan dunia, maka ia mengenali bagaimana selama ini ia hidup. Siapa yang membuat ia tersesat, bahasanya itu. Maka dibuangilah dahulu simbol juga. Jamaratnya itu bismillahi Allahu akbar menawaki lawan tugu rami ya kan, ujian nang saikong melempari syaitan, ujian nang saikong melempar syaitan, melempar iblis, melempar jin, membuang. Karena itu perkaranya yang membuat kita itu terdinding dengan Tuhan kita. Maka setelah jamarat, kemudian tawaf ifadah, maka selesailah daripada rangkaian bahwa diri ini sudah terbentuk dengan bersih, maka dinyatakanlah diri yang disebut dengan sa'i. Maka sa'i itu adalah susunan diri kita ini sudah tersusun lengkap, sudah. Agak bahasa kita sesekali, jadilah manusia sudah. Karena sudah jadi manusia, maka simbolnya adalah dengan tahallul. Jadi kalau orang membangun suatu perusahaan atau rumah, biasanya peresmian kayak apa nang dipotong biasanya tuh, top aja potong kita. Itu sama itu. Nah, ya. Gana dulu gunting, doa apakah dulu macam-macam. Bila sudah 1, 2, 3, ya tatak. Ritual dunia tak. Itu kan simbol semua tuh. Motong pita itu artinya bila sudah ditatak pita ini, bila sudah ditatak dipotong rambut ini, nih sekarang berada di perkara urusan dunia. Silahkan lakukan. Tuh maksudnya itu. Lalu apa? Dengan potong rambut. Harapannya dengan potong rambut tadi, mudahan dalam satu helai rambut yang dipotong ini membawa semua urusan itu pada kebaikan semua. Artinya semua buruk-buruk itu dipotong. Jangan umpat kepada urusan dunia lagi karena sudah tahu. Nah, inilah disebut dengan tahallul. Nanti kita akan bahas dengan ilmu huruf. Cuma kita pahami dulu bahwa tahallul adalah simbol. Jadi bila inya orangnya kada ada rambut, isyaratnya aja. Nah, hendak gunting atau kisahnya ada. Kisahnya aja. Tetap melakukan gerakan walaupun kada ada rambutnya. Gerakannya aja. Isyarat. Jadi isyarat inilah sama sepertinya orang melakukan salat sebagaimana ia mampu.
Bahiring kaboleh, berduduk kaboleh, barabah kaboleh. Ia barabah seolah-olah isyaratnya ia sedang berdiri betul, seolah-olah ia sedang mengangkat dua tangan. Allah Akbar, seolah-olah semua. Karena diri kita ini memang seolah-olah juga ada seikungan. Tidak ada yang merasa ada bang kalau kita diri seikungan nih, ya kan? Seolah-olah. Oleh karena itu tahalul, kita akan bicarakan sedikit tentang kejadian diri kita. Al-gulamu murtahinun, ada juga al-gulamu rahinatun. Jadi dari redaksi hadis itu dua macam, ada murtahinun, ada rahinatun, sama aja. Artinya setiap bayi rahinatun atau murtahinun bi'akikatihi. Jadi petunjuk itu setiap bayi yang dilahirkan tergadai dengan binatang sembelihan hatta tujbahu anu bi yaumis sabai, sampai pada batas waktu 7 hari. Ini untuk bayi nang hanya lahir. Diberitakan sana setiap bayi yang baru dilahirkan tergadai dengan binatang sembelihan. Berarti kata-kata tergadai ini kan disuruh tabusi kita. Tergadai itu tergantung. Lain nang tergadai nang kayak kita aja ku sandaakan ya, bukan itu, tapi tergantung. Tergantung tuh artinya antara fujur dan takwa. Maka diperintahkan mengucurkan darah. Kalau kita sudah ini kan disebut dengan bakurban. Tama juga mengucurkan darah. Maka mengucurkan darah itulah sama dengan mensucikan, membersih. Jadi tergadai dengan binatang sembelih itu artinya tebuslah dengan mengucurkan darah. Kenapa simbolnya hewan? Karena hewan itu nama suatu golongan yang disebut dengan fuzur tadi, binatang. Kemudian wayuh laku raksahu, dan potonglah rambutnya. Jadi potong rambut. Ini potong rambut inilah disebut dengan tahallul. Kemudian wayusam, kemudian beri nama. Nah di sini tak rame masih. Hadis tasmiyah akikah ini apakah memang kada pernah terbaca ataukah memang bagaimana cara melaksanakan di dalam redaksi hadis itu? Karena hampir 90% tasmiyah dilaksanakan dengan cara memberi nama dahulu, hanya memotong rambut. Ya, cek ya. Setelah diberi nama, beri nama sahwarallah, ambil gunting, hanya rata. 90% di masyarakat menjalankan beri nama dahulu, hanya potong rambut. Padahal hadisnya itu wayuh laku raksahu, dan potonglah rambutnya, wayusama, kemudian beri nama. Waw itu kan kedudukannya waw atap, beraturan. Jadi sahkah pemberian nama? Hadis kan terbalik nih. Maka sesuatu yang diberi nama itu adalah sesuatu yang masih kotor, belum bersih. Maka kekotoran itu akan terbawa kepada nama tersebut. Apa tujuan kita memberi nama? Berarti tujuan memberi nama untuk memotong rambut. Kalau kita memotong rambut, kenapa kita memotong rambut? Karena jiwa ini akan kita beri nama. Nah, terbaliknya di situ. Jadi yang kita bahari, insya Allah tasmiyah kita bahari rata-rata lah. Beri nama dahulu, hanya potong rambut. Lalu rame bahasa. Ini banyak nang bahasa tasmiyah. Kita hanya tadi aja nang bahasa aja. Artinya potong rambut dahulu, nang tua-tua tasmiyahan rame aja. Karena dahulu tak balik aja. Insya Allah berubah tuh nasibnya. Nah di situ. Kemudian di dalam rangkaian ibadah haji ada juga tahallul.
Maka susunan tahallul ini terjadi ketika rangkaian ibadah haji itu tertutup atau ditutup dengan sa'i. Begitu sa'i itu ada, maka dirinya ada. Maka simbol tahallul melepaskan ihram. Selama ihram tadi ia berada di suatu tempat atau waktu yang tidak boleh dimasukkan urusan-urusan keduniaan. Nah sekarang begitu sa'i selesai, di mana tuh hati? Ihram itu kan hati itu. Di mana hati adalah lagi kelihatan hati, kadang kelihatan lagi. Yang tampak adalah zahir kita, batang tubuh kadang kelihatan lagi. Nah, supaya batang tubuh ini bakal lakuan maksudnya kita sambat bakal lakuan itu jangan diartikan dengan kelakuan yang kada baik. Sembahyang itu kan kelakuan ngaranna af'al. Supaya batang tubuh ini af'alnya bagus, lalulah potong rambutnya dahulu. Simbol supaya jangan kada ingat lagi. Kita langsung ke ilmu huruf aja. Jadi rukun yang kelima, tahallul. Tahallul. Jadi ada huruf ta, huruf ha, lam dan lam. Ada 4 huruf. Semua huruf ini adakah yang tersirat? Ta, ha, lul adalah yang tersirat. Ini semua huruf yang tersurat semuanya. Keempatnya. Karena di dalam huruf yang tersirat dan tersurat itu misalnya kan wa fi anfusikum, kemudian min anfusikum, pada diri, dari diri. Nah, sekarang tahallul. Ritualnya memotong rambut. Didahului setiap sesuatu yang didahului dengan huruf ta. Maka menceritakan bahwasanya di dalam kalimat tahallul itu adalah kalimat pensucian. Nih, bahwa sesuatu itu didahului dengan huruf ta. Cerita huruf ta ini kan cerita roh yang asal bagaimana ketika disucikan. Ini kita berulang-ulang kalau bila sudah tak huruf ta ini kadanya hurufnya nang itu juga. Misalnya huruf ta ini kita hapus titiknya, kita ulah. Nah, kita ulah itu dahulu. Dan kalau sudah kita ulah, kita lihati apa nama hurufnya. Kira-kira apa nama hurufnya nih? Ya kan? Tapi karena sudah ada betitik 2 di atasnya, kayak huruf ta. Seandainya ini dihilangkan titiknya sampai turun ke bawah. Jadi awal-awal terbentuk huruf ini dahulu bentuknya adalah jukung dahulu. Kita sebut bahasa kita, ini jukung bahasanya. Ya. Begitu roh dihembuskan, ini hurufnya dahulu. Ya, ini dahulu. Jadi hembusan itu bentuknya seperti ini. Kemudian yang seperti ini simbol aja lah. Jangan kayaknya dicari mana lihat bentuknya, jangan. Kalau salah tafsir aja. Ini metode pembelajaran maksudnya. Napas atau roh yang dihembuskan yang awal itu bentuknya ini dulu. Jadi apa huruf pertama yang dicipta ini dahulu. Nih, belum bertitik lagi. Dan begitu roh dihembuskan, ditanya dahulu. Diuji dahulu kan. Sebelum, karena ajar Tuhan, karena tujuan Tuhan, kita bahasa Tuhan aja lah. Ya mudah ya Allah. Karena Tuhan dia umum, ya agama lain Tuhan dia menyambat, jangan apa ada Allah. Nah, kita bahasa umum aja. Jadi ujar Tuhan, aku hendak dikenal, aku hendak disebut, ya. Aku hendak, kita langsung aja. Aku hendak maulah makhluk manusia. Dari mana nih bahannya? Nah, kita ulang sedikit.
Sehingga tujuan menghembuskan roh adalah ingin yang dihembuskan itu menyebut dengan yang menghembuskan. Ini bentuk hurufnya, belum bertitik lagi. Kemudian karena ini bahan bakunya sudah ada, hendak diulah makhluk. Pujar Tuhan jangan langsung juga diulah nih, kan bicara sorangan ya. Amun diulah langsung bus ya, karena rasanya kada pas jika orang ulah wadah itu kan dirasai dahulu. Oh kada pas ya, ada masin, oh kamasinan ya, oh hambar ya, kan macam-macam nih. Nah cobalah dahulu man anta man ana takuni dahulu, siapa aku siapa engkau. Menjawab enak ini ana anta anta tan jar Tuhan jakanya kulah manusia nang ini aja nang awal aja sudah lupa. Lalulah diceburkanlah nih bahasa kita ke dalam neraka atau ke dalam suatu wadah pansucian. Oh diasingkan deh selama 1000 tahun. Bangkit pulang man anta man ana, sama jawabannya, masukkan pulang suatu tempat. Bangkit lagi selama 1000 tahun, terjadi selama 3000 tahun 3 kali. Nah, kenapa kita sebut 3000 tahun 3 kali? Karena kena rambut minimal tahalul minimal 3 helai. Akhirnya bangkitan yang ketiga man anta man ana antallah. Bangsung betitik 2. Song titik 2 tuh titik 2 artinya roh ini dicirii. Nah jatuhanku cirii artinya ikam sudah mengaku aku ini Tuhanmu. Nah ikam bila sudah kuulah manusia pak ini kena kuping kuti janjinya. Nah nih bahasanya sudah ku cirii. Tapi apa sebelum betitik 2 tadi ingat, ketika ia menjawab sebelum betitik 2 anak-anak anta ada ledakan. Pancaran ini disebut dengan api. Nah jar Tuhan ikam nih jangan diingat sudah lawan aku, supaya ikam kaina mengaku bahwa ikam tuh suah kada ingat api ini kuulah barang bukti berbuk diulahlah jin. Makanya malaikat tuh wahai jin ya padahal kan bang dia lawan Tuhan ikam parak bener lawan Tuhan nih ya kan. Jin memang parak lawan Tuhan. Kenapa? Karena ledakan awal itulah diulah jin. Tuhan nih maulah jin sebagai barang bukti aja, barang bukti. Jadi telah jin anggap ini sudah bertitik 2 man anta man ana antallah. Lalu secara syariat huruf ta ini ya kan dipakai oleh nang jahir kita sabarataan. Bila kita kada ingat huruf ta itu dipakai juga menjadi taubat ya, sebutannya taubat kita nang jahir. Nah kemudian begitu huruf ta ini sudah nih kan taubat nih membuat pengakuannya anak antallah tuh syahadatnya roh bahasanya, artinya pengakuan roh tadi. Setelah ia mengakui maka memancarlah. Nah memancar karena sudah mengaku sudah bertitik 2 nih kuciri ikam sudah banu lah nih ajar Tuhan. Nah ku tandai lah nih bahwa ikam tuh sudah mengaku aku Tuhan kau ya ya karena sudah maihakan naik pulang titik tadi berhilang pulang sebuting titik tadi. Nah berwadah pulang. Nah ya kan. Nah ya Tuhan amun sudah berjadi nah ikam situ aja membawa seikong aja tadi. Nah disebut dengan nur.
Nih, nang kita sabaratan di sini. Nah, gitu. Kan ada sebutnya nurun ala nurin. Ini nurinnya, nurun ala nurin nih, yang paling atas ini paling atas dulu. Di bawah nun juga pulangin nak Nur Muhammad. Tenang di bawahnya. Nah, jadi nun yang di atas ini bungkahan awalnya ini sudah sah, ini sudah sah, ini sudah. Jadi ta dan nun. Nah, persaksian artinya bahwa nun ini nih kenapa menjadi huruf nun? Karena roh sudah bersaksi. Setiap roh yang sudah bersaksi disebut dengan nabi. Nah, itu asal munculnya sebutan nabi. Kenapa disebut dengan nabi? Lihati huruf nih, batitik di sini huruf ba, nabi. Tapi kalau tulisannya ada huruf ya-nya. Yalah, cek ya. Kenapa setiap sesuatu yang sudah dijahirkan ada huruf ya? Karena ya sifatnya adalah terbuka, membuka, tidak membantah, atau artinya menerima. Jadi setiap kita tuh, setiap roh tuh tugasnya menerima. Jangan lagi membantahkan, yang asalkan membantah nih. Anak-anak anta, maka disahkanlah. Nah, itu maksudnya terjadinya nun ini bungkahan asal. Ini sudah siap dicampur pisang, boleh. Jadi pisang goreng campur pisang pulang jadi roti pisang. Ibaratnya ini adonan yang awal. Boleh campurkan apa aja. Kalau kita ibaratnya kita ini membicarakan sesuatu itu kepada proses-proses yang kita alami di dunia juga. Nah, ini jadi yang pertama inilah disebut dengan roh yang bersaksi berpindah pulang, ngarannya jadi nur. Nur yang sudah bersaksi tadi disebut dengan nabi. Inilah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nih, kasih nih kita bersalawat. Aku ujar Tuhan, malaikat ujar Tuhan pun bersalawat. Cari buktinya Tuhan bersalawat. Salawat artinya dukungan. Namun kada didukung sampai di sini aja, jadilah diri kita. Artinya salawat di situ adalah menjadikan nur ini menjadi makhluk. Itu salawat ngarannya. Makanya salah satu ulama kita di Indonesia ini menafsirkan bahwasanya apapun yang ada di muka bumi ini tadahulu Nabi Ijar, tapi di sini diartikan Nabi Muhammad. Nah, lalu menjadi perbedaan yang sangat luar biasa karena ditafsirkan ini, padahal ini bungkahannya disebut dengan Nabi. Nabi asal kata naba, tempat yang tertinggi. Nah, jadi itu nih di sini kata-kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sampai di sini potong dulu karena ayatnya bertitik di situ. Hanya kena di bawah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini kan diperintahkan kepada makhluk. Hanya itu. Jadi ini sampai bagaimana kita bersalawat kepada Nabi. Ini kayak apa kita berselawat dengan Nabi? Kenapa? Karena ada kaitannya. Kita tahallul itu, ya kan? Kita memotong segala bentuk sesuatu yang bersifat hewan dan berperilaku di dunia ini adalah dengan baik itu salawat dengan Nabi, dengan roh, dengan nur kita yang asal. Itu tujuannya. Itu. Begitu kita bersalawat, aku ujar Tuhan, malaikat pun bersalawat dengan Nabi. Maka setiap nang percaya akan kisah ini,
Sallu alaihi wasallimu. Bersalawatlah dengan sekhusuk. Jaka bahasa artinya sungguh-sungguh. Ayah apa salawat kita? Ini salawat Tuhan di sini sampai di sini. Tuhan bersalawat mendukung nur ini menjadikan makhluk. Jadi makhluk kita di sini. Nih, jadi makhluk. Makhluk ini lambangnya lam. Kita halul. Diperintahkan setiap makhluk ini sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai makhluk nang percaya. Tuh. Dan wahai makhluk yang percaya. Sallu. Kita pecah aja supaya mudah. Sallu. Tuh. Wahai makhluk. Kita pecah ke diri kita. Sallu. Percaya nih. Maha benar. Syat ini kan maha benar. Syat ini hurufnya tiga buting. Nah. Wahai makhluk. Sallu. Percaya. Tuh. Percayai diri engkau tuh. Berarti wahai makhluk kulit, daging, tulang dan sebagainya, sin diri sudah. Bahwa engkau itu adalah hayat, setiap hayat akan menerima balasan, maka perkara kelakuan semuanya itu adalah disebut dengan sholawat. Kita di mamayurang ranai aja. Kenapa aja ranai kada melawan? Aku tahu pang sidin bamama itu sidin kada waras. Amun aku melawani. Nah, maka diamnya kita itu kada melawani disebut dengan sholawat. Kenapa? Karena nur ini suci. Nya kada mau kotor. Sholawat itu. Sholawat diam menjadi orang itu. Ada juga sholawat diam ranai aja. Kenapa badan aja kenapa pandir? Aku bersalawat ya sidin. Ya. Kenapa maka berdiam juga alasannya ada apa-apanya. Jadi salawat diam itu maksudnya ia nih berada pada huruf syad. Sallu. Maka sallu itu adalah huruf syad ini disuruh diperintahkan kenali dahulu dirinya. Barang siapa yang mengenali dengan dirinya tahu. Apa yang tahu? Tahu bahwasanya kejadian diri kita itu sudah menerima semua takdir kita ketika kita sudah dilahirkan. Ketika ditimpa musibah kita berkeluh kesah. Itu kada bersalawat ngaran. Karena ingkar janji. Biar Tuhan kena umur 30 ikam ditampar si anu. Akunkah? Akun tanda tangan kita. Yang kita lahir sampai ditampar orang tuh itu kisahnya. Ditinjak orang lah apa? Karena kita sudah maha kuning. Tapi ibu sudah menjalani kejadian mengeluh dengan Tuhan. Kada boleh. Lalu bagaimana? Itu kan perkara dunia ya Tuhan. Lalu begitu kejadian itu orang bersalawat itu dalilnya banyak ya. Wasta'inu bis sabr. Itu salawat ya bagiannya. Bila kita bertemu dengan masalah, kembali kepada huruf syad. Bila inya kembali kepada syabar saja ada mau tuntas karena akan dijawab kurang. Sabar ada batasnya. Ya, mau beres jadinya. Bila bertemu dengan masalah, nih jara Tuhan, bila kebanyakan duit, kenali huruf syad. Ternyata huruf syad menjelaskan kejadian diri kita. Oh, kan dapat duit ternyata masalah juga tuh. Semua masalah, cuma masalah ini ada yang menyenangkan, ada yang menyakitkan.
menyenangkan dan menyakitkan disebut dengan judul. Pahit dan manis. Pahit itu rasa, manis itu rasa, menyenangkan itu rasa, menyakitkan itu rasa. Kadakawa juga tapi sahlawan aku jer Tuhan. Kadakawa melapas. Nah, begitu kita tatamu nang menyakitakan kan sakit itu kan rasa. Siapa nang ampun rasa? Tuh naikkan ke atas. Hilang tuh kita. Semuaan rasa. Oh ternyata bahagia ini adalah rasanya juga. Ketika ini sudah tabulih kasih ini rasa bahagia, tuh kada mau lupa orang tak. Tapi bila begitu menemukan rasa bahagia tertahan pada huruf sin, selamat dah. Aku tupang sudah. Nih bahaya. Sama ketika sesuai orang itu ditimpa musibah, ya. Rasa sakit hati kadang-kadang memulihkan sakitnya ke sini. Diri seorang yang merasa dah mencari orang yang menyalahkan. Oh, lalu masalah parang. Ya, lalu menggugat. Oh. Kenapa? Karena ia yang merasakan nih batang tubuh yang merasakan. Yang kita tahu, ini kan bungkahannya ini. Nih, belum semuanya ada. Dari nur inilah. Perlukah skema awal? Tuh, ini skema awal. Ahad, Ahmad, tiga aja dulu. Kemudian proses kejadian tubuh kita daripada air sesuai Al-Quran lah. Aku keluarkan air dahulu jar Tuhan, dari air ku proses jadi darah, kemudian jadi hati, hanyar batang tubuh, tulang, daging dan segala macamnya. Nah, jika kita mau urus kita sudah meyakini, mengetahui susunan diri kita. Kalau haji kan ini nih, wukuf itu mengetahui asal muasal kejadian proses kita. Ini tahu, oh ini ternyata Al-Quran menjelaskan, aku keluarkan air dari tulang, keluar air. Kemudian jar Tuhan, air tadi aku datangi, aku mintai persaksian, alastu birabikum bala syahidna. Oh sudah, banyak sudah bersaksi sudah. Setelah itu diproseslah air menjadi darah. Kemudian diproses darah menjadi hati. Kemudian hati tadi ujar Tuhan, aku uji dahulu. Oi hati, ujar Tuhan, kaina ikam lahir ke dunia membawa semua nang aku suruh, nang aku perintah, sanggupkah? Jadi jar hati apa gerang? Disitulah malaikat jakawayah ini nah aja buka HP layar kan. Oh, jadi kita ini belum lahir nang duduk malam ini diputarakan Tuhan sudah. Oh, kayak ini kejadiannya, nang buka, nang sakit hati, nang menangis, nang dapat duit, nang kada berduit, semua diputar sudah di sini sudah. Kayak apa hati, sanggupkah? Sanggup. Nah, Mbah sudah sanggup, hanyar diulah Tuhan batang tubuhnya. Inilah yang disebut dengan kejadian 77 pertanyaan di situ. Nah sekarang kita sadari, ini posisi kita di seberataan, nang kita malam hari ini tuh, berarti kita sudah akur, sudah semuaan, sudah menyetujui, berhakkah kita mengeluh, sudah asisi, sudah semua sudah. 70 Quran sudah menjelaskan tuh kejadian diri kita sampai kita jadi batang tubuh semuanya nih berperilaku sudah. Nah di sini urutan di sini gambaran Ahad, Ahmad, Adam.
Ini yang menghembuskan, ini yang dihembuskan diproses jadi alam semesta disebut dengan Adam. Kan hembusannya nih. Ini sudah jadi, kita langsung kita singkat. Pun, paya, put. Kita singkat langsung. Jadilah Adam. Nah, di sini setiap batang tubuh, setiap Adam adalah tahallul. Kan jadi setiap batang tubuh, setiap Adam tahallul. Rumusnya, ia berperilaku kada keluar daripada tahallul. Simbol. Dipotong juga 3 helai, minimal aja 3 helai. Ada digundul sebentar. Sesekali kada bertahallul lagi aja. Ya kan? Nah, kembali kita ke tahallulnya dulu. Kita harus memahami nih, ini bungkahan kita lah sebenarnya nih di huruf nun yang mancar di sini. Di dalam huruf nun ini ada kada huruf-huruf yang sama bentuknya ini tapi titiknya yang berbeda. Satu titik lagi ada. Huruf apa sih itu? Huruf sya. Di mana letak huruf sya? Antara ta dan nun. Sya. Kita ulang di sini. 3 buting titiknya. Gimana kira-kira titiknya? Kita menggambarkan ini. Coba. Begitu ia mengakui ana antol engkau Tuhanku. Aku dari engkau. Bujurkah? Bujur. Dikokohkanlah. Ah, ini buka ke sini. Nah. Buka ke situ. Tuh, nang titik 3 nih. Tuh, udah. Dikokohkanlah. Bahwa roh ini nantinya batitik 3, baciri 3 buting titik. Maka diri kita tuh 3 titiknya. Roh kita ini jadi 3 titiknya. Begitu sudah batitik 3 hurufnya ialah ta dan ialah ta dan sa, diri yang berserah. Ta itu berserah diri kan? Aku adalah engkau. Kalau diri ini dia disebut dengan sa, ini kan kokoh bahasanya. Dikokohkan, syabit. Sabatakallahu bil qaulis sabit. Kokohkanlah, kuatkanlah. Nah, setiap diri dikokohkan Tuhan. Lalulah jadi huruf sya. Nah, maka setiap diri ini adalah berawal kejadian diri daripada pengakuan buliknya, itu juga kan sama dengan pengakuan juga. Maka diri kita ini diri kita, nah ini nah, ini huruf sin diri kita. Setiap diri dilampiri dengan huruf ta. Makanya kan ditutup dengan tahallul. Setiap kejadian diri itu berawal dari huruf ta, karena bulik dengan huruf ta aja pula. Diri kita terjadi karena adanya pengakuan atau pertaubatan. Hanya jadi diri kita. Kaina bulik dengan huruf ta juga. Semua diri ta itu maksudnya cara. Kejadian diri kita ini berawal atau caranya itu karena adanya pertaubatan, pengakuan, berserah diri. Maka buliknya itu harus dengan huruf ta lagi. Rumus itu Google Map kita berarti. Huruf ta adalah sebuah Google Map. Makanya simbol tahallul itu potong rambut itu kadang melupakan sejarah kejadian diri kita. Ternyata adanya diriku ini daripada penyerahan roh yang aku dari engkau. Engkau Tuhanku. Sama itu. Maka buliknya harus dengan persaksian itu. Bila ada dengan persaksian, kita kan akan bulik. Hadis membuktikan lagi. Jibril turun kepada Muhammad, wahai Muhammad, kabarkan kepada umatmu. Apabila umatmu yang selama hidupnya
berbuat jalim, tapi akhir 1 tahun sebelum ia meninggal ia bertaubat, aku ampuni ia. Itu dikuatkan oleh hadis. Jibril langsung mengabarkan, apa ujar Muhammad? Kalawasan 1 tahun sawat, ini pulang daulah dosa pulang. Naik, kabarkan lagi sebulan. Lawas juga. Naik lagi sehari sekali. Tatap lawas. Kabarkan lagi. Akhirnya artinya wahai Muhammad, kabarkan kepada umat. Walaupun napas giur-giur sampai di tenggorokan, sebelum dicabut ia bertaubat, maka aku ampuni ia. Awal penciptaan terjadinya diri kita dari ampunan Tuhan, buliknya dengan cara ampunan Tuhan. Luar biasa. Apa yang kita takutkan hidup di dunia nih? Kita takut itu merasa kebanyakan dosa, sesungguhnya kita melemahkan Tuhan. Maka ketika kita melemahkan Tuhan, keimanan kita runtuh. Padahal Tuhan sudah mengabarkan, rahmatku lebih besar daripada kesalahanmu. Kira-kira kalau ini kita kisahkan lagi kitab tarikh sudah kan? Apa yang dikisahkan dengan yang membunuh 99 nyawa dan 1 nyawanya dari kaum yang lain sehingga menjadi 100 nyawa, ia berakhir dengan surga. Kemudian apa yang terjadi dengan Nuaim sahabat Nabi yang gawiannya mabuk aja gawian, ia jadi penghuni surga. Nuaim itu kan mabuk aja gawian deh. Dihiga Nabi itu mabuk gawian wani. Yuk. Kita apa rasanya wani lah kira-kira amun seandainya tuh dihiga Nabi mabuk keduanya tadi. Tapi Nuaiman luar biasa nya wani. Jar Umar kok tamparnya aja. Jar remaja Nabi jangan sama mabuk-mabuknya ini masih ingat lawan Tuhan. Nah dari peristiwa itu kan tuh kan kisah nih tahalulnya kita tuh di mana menghadapi kawan seandainya bisa kawan kayak itu. Seorang pemabuk itu urusannya dengan Tuhan, ya kan? Tapi kita yang binasa karena tidak mabuk. Contohnya hendak turun ke masjid sembahyang, tetamu orang mabuk, contohnya nang kada betahalul nih, artinya tahalulnya tuh batal. Karena orang yang sudah tahalulnya tuh disahkan Tuhan, diterima Tuhan, ada maunya nang gitu karena kenal dengan diri, tahalul. Contoh, turun dari rumah hendak sembahyang beribadah. Tatamu orang mabuk atau tatamu mendengarkan orang yang berkata kada baik. 2 kita mencaci. Aja. Tuhan sudah. Jangan tuh liwar aja. Wah, sampai ke masjid, sampai ke langgar masih kayaknya dulu kamat jar. Aku tadi di situ, mengisahkan orang mabuk dahulu. Nih, kita ini membersihkan diri kita ini langsung dengan Tuhan pakai kawa. Tapi kalau orang mabuk, begitu ia sadar, ia bertaubat, ia sholat, minta ampun dengan Tuhan, diampuni Tuhan. Tapi kita menyambatin yang mabuk tadi, kaulah langsung, ya Allah, aku minta ampun. Kata kawa, ya Tuhan, aku maampun ya. Tuh datangin nang mabuk tadi dulu ikam sambati tadi. Rasakan kita gitu. Perilaku yang sering kita merasa bujur. Bah aku aja sembahyang gawian kada ada menyanyalah nang kayaknya tuh. Bujur gawian kita tuh kada menyanyalah. Bujur. Kita akui, tapi ketika kita ingin melakukan sesuatu kebaikan, kita sudah melakukan keburukan yang berasa orang itu paling kotor dari kita. Jadi kalau ada kita tetamu hal-hal itu, ini kesalahan ini, orang ini kesalahan dengan Tuhannya selesai. Kita jangan umpat jadi salah. Kita benci orang itu, habis tuh kita nang bangkrut amal ibadah kita ke situ. Nah,
Setiap diri simbolnya adalah tahallul. Setiap diri itu bisa membedakan nih ayat. Bukan hayun. Tuh. Atau kan hayat. Setiap diri itu fungsikan kita tuh hayat. Apabila kita hayun, ada kawan melihat orang salah, karena kita merasa kita nang menghidupakan, cek ya. Setiap yang merasa hayun, istilahnya bila merasa hayun berarti kita tuh jaka ibarat lampu jadi setrumnya. Keakuan jaka bahasa kita. Nah, lalu mempones apa aja. Nah, disinilah terjadi. Yang paling parah itu terjadi kepada orang-orang yang berilmu agama. Pecahlah Islam, golongannya banyak, saling mengklaim, saling menyalahkan. Ya kan? Oh, tuh golongan anu, tuh golongan anu, tuh golongan anu. Ya kan? Golongan ahlul bid'ah. Sebutnya lah, muncul kalimat-kalimat seperti itu. Tapi ketika hal ini dikonfirmasi, jawabannya apa? Kami kan tuh merasa ahli neraka, ahli surga. Tapi perbuatan ikam itu nyata melanggar hukum. Nah, ini fungsinya, kedudukannya adalah pada hayun orang itu. Kita ini memfungsikan adalah pada hayat. Hayat itu hanya adalah cahaya aja, tanda adanya Tuhan. Maka yang dibedakan itu apa? Yang dibedakan lam awal dan lam akhir. Tuh, nih lam awal disebut dengan apa? Nah, ingat kata? Kalau kita tulis alif, lam, nama-namaku, sifatku. Ini bentuk nama dan rupa. Nah, ini sifat disebut dengan nyawa. Tuh. Maka orang yang merasa aku ini hanya tanda, hanya cahaya, tenali. Tatamu orang mabuk tadi nih, lam awal pandang. Lihat, binian, lalakian utuha, bentuk nama dan rupa. Pandangi diri seorang sama ke dalam ini, bentuk nama dan rupa. Supaya pinandu maju lagi. Siapa tuh yang di dalam? Tuh, nikmat kada kita. Santai kita melihat nang sambayang ka orang nang kada ka. Berarti kada boleh membayar orang sambayang? Bukan itu maksudnya. Ayo kita ke masjid. Boleh. Tapi bukan apa ikam nih gawian di sini jaka sambayang. Bungul bandar. Wah, sambatan buji-buji apa? Nah, itu. Mengajak kepada kebaikan itu diperintahkan, tapi bukan dengan kebencian, bukan dengan menyalahkan orang. Salah ikam tuh jangan ada sambayang salah bujur, tapi lebih salah lagi menyalahkan sidin kada sambayang. Kada sambayang tuh salah atau bujur? Salah, ya. Tapi yang lebih parah menyalahkan sidin kada sambayang. Karena sambayang itu kan takdir. Adakah nang lepas hidup daripada takdir? Kalau Allah takdirkan hari ini kita sholat, pasti sholat. Kalau tidak ada takdirnya, tidak akan ada sholat. Maka pernyataan lam awal dan lam akhir, sambayang itu bujur atau kada bujur. Kalau kada sambayang bujur atau salah, salah ya salah. Tuh bentuk nama dan rupa. Tapi ketika ia kada sembahyang, lihat ya, kalam yang kedua. Sifat. Setiap jiwa membawa fujur dan takwa. Fa'alhamaha fuzuraha wa taqwaha. Ini pernah ditanyakan kan
surga dan neraka ditanyakan dengan Nabi, sama aja dengan kebaikan dan keburukan. Tapi Nabi menggambarkan mengulurkan tangan kanan, mengulurkan tangan kiri. Ujar Nabi, ini tangan siapa? Tangan pian. Nih tangan siapa? Nang sebelah tangan pian. Tuh. Kan mudah kita jawabannya. Orang berbuat baik sifat siapa? Orang berbuat buruk sifat siapa? Lalu yang kada sadar mengumpamakan, mengamsalkan Tuhan dengan manusia. Tapi Tuhan tuh aja kada mau berbuat buruk. Ya. Wa nafsi wa masawa fa'alhamahu fuzur. Kalau Tuhan kada mau berbuat buruk. Ya. Kalimat itu Tuhan kada mau berbuat buruk. Nang kita tanyakan sifat buruk itu dari siapa? Sifat buruk itu dari siapa? Kalau mengatakan Tuhan tidak berbuat buruk, Tuhan berbuat kebaikan, perbuatan Tuhan, kalau kita turunkan berarti Tuhan tidak makan, tidak minum. Tuhan makan, Tuhan minum, karena masih ada buruk dan baik. Buruk dan baik hanya terlihat pada bentuk nama dan rupa, tapi pada sifat adalah baik dan buruk. Contoh lagi yang sering kita ungkapkan, orang mati lamas. Orang akan mengatakan itu musibah. Kembali ke sifat Tuhan, musibah lah itu. Lamas bentuk nama dan rupa, masuk ke roh, masuk ke nyawa, hilang bentuk nama dan rupa. Ternyata lamas adalah ngaran sebutan haja. Ternyata lamasnya itu adalah syahidnya. Tak tipu kali kita, orang mati lamas tenang, ya kan? Kita akan menuduh tuh. Tuduhan ini mati kan baiklah, apalah musibah lah. Tapi karena hukum menyatakan mati syahid sudah dibadahi, lalu ya tenang. Tapi apa? Akhirnya kita tertipu dengan suatu kejadian bentuk nama dan rupa. Tapi bagi nyawa hilang itu semua. Nah itu maksudnya. Jadi kalau bahasa Tuhan kada berbuat keburukan atau Tuhan kada menyukai keburukan, ini bukan masalah suka atau tidak suka. Pada roh, pada zat tidak ada bicara suka atau tidak suka. Bukan itu. Karena bila sudah pada nyawa, hilang itu udah semua. Pada roh. Ini bahasanya tipu daya. Kita itu tertipu dunia itu. Karena kita bertahan pada bentuk nama dan rupa. Tertahan. Coba aja contoh. Begitu kita pandang kipas angin, kada mencucuk ke dalamnya, kita akan menyebut kipas angin yang menghasilkan angin ini adalah tetap kipas angin. Begitu kita lihat di lampu yang menghasilkan cahaya, ada hijau, ada merah, kita menuduh tetap kepada bola lampu. Cek. Tapi kita nang sudah tahu, mau habang biru hijau pun adalah nama. Masuki ke dalam adalah habang hijau setrumnya. Adalah berwarna lagi. Ada kawa lagi menemukan warna karena setrum pun kada kawa dilihat. Adalah orang nang beulah riam kanannya sesekali in bubuan pelerin kada suah melihat setrum nang kayak apa bentuknya. Adalah sama dengan urusan roh. Tahu aja dilihat setrumnya aja, pakai tes pen, menyala, itu kan nyala juga, sama dengan ini, hayat juga ngarannya. Nah itu, semua perilaku kehidupan yang kita lihat, kita dengar adalah bentuk nama dan rupa. Ini bagaimana kita memposisikan hidup yang disebut dengan tahalul. Setiap diri adalah simbolnya tahalul, memotong. Kan doanya di situ, ya Allah, semoga setiap helai rambutku membawa kebaikan. Setiap helai yang dipotong nih, artinya setiap diriku ini berperilaku membawa nilai kebaikan. Nah sekarang ketika kita ingin sholat merasa baik sudah, tapi
Di dalam perjalanan ternyata kita menggibah, memfitnah, menggunjing. Di mana baiknya? Nah, kita terhindar dari situ. Kenapa? Karena kita tadi tertipu bentuk nama dan rupa. Bila sudah disimpulkan dengan tahalul, maka diri kita ini dianggap sudah sempurna. Makanya boleh kita berperilaku urusan dunia. Ketika kita sudah niat ihram, boleh kada berperilaku motong kuku kada boleh, potong rambut kada boleh. Karena rambut dan kuku urusan dunia sudah. Urusan yang kada dimasuki roh, itu urusan dunia maksudnya. Makanya kada boleh. Tapi ketika sudah selesai sa'i, diri ini sudah tersusun rapi, tahalul, resmikan diri tadi. Jadi seakan-akan kita itu keluar daripada ihram, seolah-olah bukan keluar pada ihram, pang artinya segala perilaku diri kita ini adalah membawa kebaikan. Maka jangan tertipu dengan bentuk kebaikan dan bentuk keburukan. Jangan tertipu kita. Contoh, kan banyak bahasa, belum tentu ya berbuat baik itu dianggap baik. Yalah, orang memberi duit, kita ini niat memberi duit, bujur-bujur, sudah bulik ya, daripada hendak bertampai benar bahwa itu berduit. Ada kalimat seperti itu kan bahasanya. Belum tentu perbuatan baik dianggap baik, karena inilah ketika kita mengandalkan bentuk nama dan rupa, pasti ada bahasanya terus. Maka kita menyelam langsung ke dalam. Di lam terakhir, pandanglah di lam terakhir. Bila sudah terpandang lam yang terakhir ini, tuh, bila sudah terpandang, sifatnya juga semua kembali kepadanya. Ini asal kita seberataan bentuknya. Ini maksudnya apa? Kembali ke asalnya. Dari sinilah di dalam tulang yang dikeluarkan air tuh naik ke atas. Ini batang tubuh mabuk, bakal lakuan macam-macam. Jangan dipandang lagi batang tubuhnya. Cara kita naik kita ke atas dengan hati pandang. Ya kan? Pandang dengan hati orang tadi. Dengarkan orang tadi baca sambat baik buruk, baik pendengaran kita, buruk pendengaran kita yang mendengar, naikkan ke atas. Maka lenyaplah batang tubuh kita. Begitu lenyap batang tubuh kita, naik ke hati. Hati akan berproses. Kayak apa hati? Tahu ya aku sudah jalan. Kan hati tugasnya mengetahui. Tapi di dalam hati ada yang disebut dengan fuad. Kenapa hati tahu? Karena ujar fuad, aku melihat ke atas. Fuad kayak melihat, fuad pun menyerah, masuk ke dalam yang disebut dengan lub. Boleh ke satu, ditarik lagi ke atas. Makanya redaksi sebuah hadis, hati adalah sebuah daging yang melekat berasal daripada darah. Bila darahnya kotor, hatinya kotor. Nah, naiklah ke atas, hati menyerah jadi darah. Makanya darah di sini adakah ada disebutkan merah atau putih? Nah, nih. Al-Quran menjelaskan, aku keluarkan air dari tulang Adam. Aku datangi, aku mintai persaksian, alastu birabbikum bala syahid. Ia sudah bersaksi, maka diproseslah menjadi darah. Nah, disinilah proses menjadi darah, inilah titik balik. Jadi semburan air ini adalah Rahman, menyembur masuk. Kemudian titik balik lagi, menyerang lagi, berbentuk huruf nun. Rahman menyerang ke dalam, bentuknya huruf mim. Disinilah terjadi yang disebut,
Ini putih, ini merah. Di sini cek darah putih dari siapa? Bapak. Darah merah dari ibu. Nah, tuh. Makanya seorang laki-laki itu adalah logika. Darah putih. Karenanya masih akal. Begitu sudah diproses berwarna, warna itu adalah berasa langsung. Makanya ibu itu adalah atau perempuan itu mengutamakan perasaan karena sudah berwarna. Makanya salah satu ahli tasawuf ya kan di Kabupaten Banjar menyatakan bila kada kenal ya unsur dari bapak 4, unsur daripada ibu kada selamat. Ada yang mengatakan itu ya kan, kita ceritakan kemarin. Nih maksudnya unsur inilah yang kita kenal, itu maksudnya. Jadi darah merah dan darah putih. Nah, alif lam ha semua kembali ke asal. Ini asalnya dari tulang kembali ke air. Itu diri kita. Lalu bagaimana dengan bunyi ayat minna khalaqnakum? Ya kan? Wa fiha nukhrijukum wa minha nu'idukum taratan ukhra. Asalnya dari tanah kembali ke tanah. Lalu bagaimana? Ya nyata. Ini batang tubuh. Ya kan? Kulit, daging dan semuanya. Ia masuk ke dalam kubur atau tanah. Tuh. Masuklah dulu ke tanah. Begitu masuk ke dalam tanah, apa yang diproses? Kalau kita baca kitab, kejadian diri kita itu, ini bibir dahulunya mulut, ya kan? Bibir atas ia akan melengkung menutup sini, arah ke belakang. Bibir bawah melengkung membungkus ke bawah, bulat tulangnya. Kenapa bibir yang dahulu bereaksi ini memanjang? Kenapa bibir bawah? Setiap diri itu ada huruf ya-nya. Ya itu letaknya di mana? Letaknya di mulut. Dari huruf, susunan huruf, dan susunan diri kita kembali dan hancurnya pun dijelaskan juga seperti dalam kitab tarikh. Ternyata kita itu nantinya nih bengkak nogonal membungkus diri kita ini. Amun kita membaca kitab itu asal ada terima, yalah asal ada akun. Kan kita sudah ada lagi juga apa mikirkan itu no. Kejadian itu bagus lagi. Memang rumus sudah seperti itu, ada yang diterima. Terjadi. Kira-kira kalau bibir ini baganal, ia membungkus, itu kalau bahasa kita bangkak. Bangkak itu ada tekanan udara. Kadang melepas yang 4 unsur udara, unsur angin. Setelah ini kena membengkak, ledakannya ada kada? Ledakan nanah, darah merah dan darah putih. Nah, tabulik kabanyo kada. Air juga pulang. Dari air jadi batang tubuh masukkan ke dalam tanah berproses berbulik pulang air. Lenyaplah semua itu diri kita. Gambarannya. Maka gambaran-gambaran ini yang kita ketahui menuntun kita untuk berperilaku yang disebut dengan tahallul. Jadi imbah kita ini sadar, nah kita seperti praktek haji aja. Misalnya kita naik haji. Kenapa nih tujuan naik haji? Berarti kan wa'atimul haja, sempurnakan hidup, sempurnakan cara
Hidup itu tujuan haji, menyempurnakan hidup. Bagaimana menyempurnakan hidup? Ia harus mengenali kejadian diri dahulu. Makanya berangkat ke Makkah, ke Madinah itu kan mengenali itu kita tujuannya. Dengan cara apa? Dengan cara mengenali ketika sudah sampai di Makkah. Sebelum sampai di Ka'bah, ia sudah mengambil miqat. Apa tujuannya mengambil miqat? Menentukan. Jika bahasa tasawuf, memasang hakikat. Tuh, jika bahasa tasawuf memasang hakikat. Kada ada lagi urusan dunia. Pokoknya aku hendak tahu. Aku hendak menuju Tuhanku. Ulaika muqarrabun, hendak mendekat dengan Tuhan. Diri kada kawa dekat dengan Tuhan. Yang kawa mendekat Tuhan adalah dengan cara hati. Hati dulu. Maka sampai ke Ka'bah berarti kita sampai ke hati. Ya, anggap aja kita ritual haji lah. Sampai di Makkah berarti kita sampai ke hati. Hati memantapkan diri, mengambil hakikat, aku hendak mendekat dengan Tuhan. Bahasa mendekat ambil. Ya, ambil. Begitu sampai ke hati kita berhakikat, serahkanlah hati kita ini. Selama ini kita perbuatan sebelum kita sampai di Makkah, urusan dunia sibuk benar. Sampai situ lepas urusan dunia. Nah, berserah diri, hati kita serahkan, disebut dengan tawaf kudum. Kita orakan, rincikan sampai selesai. Setelah tawaf kudum, 9 Zulhijjah berangkat menuju Arafah. Kenapa harus menuju Arafah? Ujar hati. Nih, ini batang tubuh, ya kan, bulik masuk ke dalam hati. Nah, jadi ujar hati kita ilustrasi lah. Orang naik haji itu kan supaya mudah. Ujar hati, kenapa kulit, tulang, daging, kenapa datangan ke wadah aku? Umpamanya, ujar tulang daging nih, anggap aja ujar tubuh, aku aja hendak tahu. Aku nih diulah nang kayak apa caranya? Aku nih diulah dari bahan apa? Nah, ujar hati, tuh datangi Arafah, datangi. Nah, itu maksudnya. Jadi ujar hati, datangi Arafah. Sampai di Arafah, diperintahkan wukuf bertahan. Ada apa dengan bertahan? Mengenang peristiwa terjadinya bahwasanya di sinikah terjadinya batang tubuhku Adam dan Hawa. Itu wukuf maksudnya. Setelah apa? Setelah terjadinya wukuf itulah kita mengenali adanya diri kita yang seutuhnya. Ada diri kita seikungan. Karena wukuf kita urut rangkaian haji. Anggap aja kita masuk seakan-akan melaksanakan ibadah haji. Kan? Anggap aja sampai misalnya, anggap aja mengambil miqat di pesawat ya Lamlam misalnya, atau kita di Bir Ali, itu kan tempat-tempat yang ditentukan kan. Mengambil berarti bila semenjak sudah berpasang itu, apa-apa yang menurut aturan diharamkan dilakukan, itulah jangan sampai dilakukan karena akan membatalkan. Berarti kita hakikatnya tadi adalah karena kita ingin mengenal kejadian diri kita. Inilah yang disebut hati ini memerintahkan kenapa harus wukuf. Itulah yang disebut dengan man arrafa nafsyahu. Ujar batang tubuh, aku nih hendak tahu siapa nang maulah, kayak apa cara maulah. Hendak tahu lawan Tuhan, gajah hati. Tuh, wukuf dulu, tulak dulu ke Arafah. Ini bahasanya man arafa nafsahu. Ujar hati, ikam kadakawa mengenal Tuhan ikam sebelum ikam tuh mengenal diri ikam tuh. Kayak apa kejadian diri kita? Wukuf.
Maka istilah hukum kita itu man arafa nafsyahu, kita mengenali diri kita. Setelah kita kenal dengan diri kita, baru kita menemukan titik kesadaran. Oh ternyata aku daripada air di ulah darah jadi hati sampai batang tubuh. Kenapa aku aja selama ini bakal lakuan nggak ada baik. Nah anggap aja ulah dosa aja. Kada tahu dengan Tuhan, anggap aja seperti itu. Nah begitu kita sudah mengenali titik kesadaran kita, sadar kita nih berbuat salah ya terus. Imbas sudah hukum tadi nah. Artinya apa yang menjadi hijab tadi kita kenal. Oh jahat deh, masih ada hukum di Arafah, sadar diri kita. Oh kenapa aku aja lupa dengan Tuhan. Lalu berangkat lagi pulang ke Makkah. Imbas sudah dari anggap aja ini Arafah. Hati sampai ke hati menyuruh berangkat ke Arafah. Tiba sudah sampai di Arafah, ternyata tahu lawan diri, marujuk bebulik pulang ke hati, bujur ikam jahadiah. Pas informasi ikam tuh, ukai tukah kejadian diriku ternyata. Nah, ya kan? Ini disebut dengan tawaf ifadah. Tapi ujar hati, bujur ikam, ujar batang tubuh tadi, bujur ikam hati ya. Bujur, informasinya sudah aku dapat, batang tubuhku kayak apa caranya. Sudah dapat aku, menyesal aku sudah. Ujar hati, nah ialah berserah diri disebut dengan tawaf ibadah. Tapi ujar hati kayaknya ikam berpaulah pulang. Kumpat lagi ikam kena. Selama ikam kada menghilangkan hijab tadi, babulik pulang dari Ka'bah, babulik. Yang disebut dengan Musdalifah dan Mina, babulik pulang ke situ. Mencari, karena ujar hati amun ikam bertaubat bersarah diri di sini diterima aja oleh Tuhan. Tapi amun itu ikam masih memakai haja yang tiga tuh ulah, usta dan akabah, kayaknya apa bebulik pulang salah. Nah bebuliklah kita. Dan bebulik disebut dengan jamarat. Oh bismillahirrahmanirrahim, akbar nawakitihan kita. Karena amun ada yang berangkat ke panggil haji atau umrah, ya kan, nyaman tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, hakikatnya membuang. Ini pang simbol kita tuh membuang ini pang orangnya pelakunya. Nah, lempar kasus. Bila ka akabah jinnya, ya kan? Bila ka wusta setannya, bila ka ula iblisnya. Habis dibuang, babuliklah ke sini. Nah, imbas sudah babulik, ini cara pertama lah. Cara pertama disebut dengan jamarat. Setelah tuntung jamarat, babulik pulang ke Ka'bah, pulang babulik. Ya, babulik pulang ke Ka'bah. Karena ia sudah melontar jamarat tadi, babulik ke Makkah, ke Ka'bah, ke Makkah untuk melakukan sa'i. Nah, lakukanlah sa'i. Artinya sudah sudah kutinggalkan sudah yang tiga tuh, bulik pulang ke Makkah, melakukan sa'i dari Bukit Safa ke Marwah. Kenapa dari Bukit Safa kada dari Marwah? Sama juga rangkaiannya. Syafa adalah diri kita, Marwah adalah roh atau nyawa kita. Nah, babulik ke situ. Oh ternyata, ya sampai ke Makkah lakukan sa'i, sampai di puncak kesadaran diri kita. Setelah itu, setelah sa'i, barulah tahallul. Hanya kita tahallul, diresmikanlah diri kita karena jadi seikungan. No, seutuhnya diri kita ini sudah ada, sudah jadilah diri kita. Silahkan beraktivitas, bertebaranlah di muka bumi, cari berusaha, cari makan, silahkan. Jar Tuhan, silahkan sudah, karena sudah semoga ya dengan doa setiap gerak
af'al atau perbuatanku membawa nilai kebaikan. Maka tahallul disimpulkan dengan setiap diri kita itu tuh perilaku kita lam awal dan lam akhir nang dipinandui. Apapun pekerjaan orang yang tidak bersangkut paut dengan urusan atau yang dihisap dengan kita, jangan menimbulkan yang disebut dengan cacian, makian atau menyalahkan orang lain. Maka apabila ada ormas-ormas yang saling salah menyalahkan, kalau hukumnya kalau orang kada sembahyang salah atau kada iya salah nang kada itu menyalahkan orang kada sembahyang, itu aja. Itu jadi jangan menyalahkan orang, karena kita ada di dalamnya di sini. Nah itu cara kita hidup. Kalau orang tuh mabuk salah atau kada mabuk? Salah, ya salah mabuk. Tapi jangan menyalahkan orang tuh mabuk. Begitu kita menyalahkan orang tuh mabuk sama menyalahkan ampuni benyala. Salah aja orang mabuk. Nang salah tuh mabuk, bukan orangnya. Ya, bukan orangnya. Oh, berarti ya amun orangnya kada salah, berarti dapat pahala lah. Janji Tuhan itu sudah nyata. Kalau salat bujur dapat pahala. Bila berbuat keburukan, sesuatu yang salah hukumnya dapat dosa. Kadang-kala kita menuduh orang tuh dapat pahala. Kalau orang tuh mabuk, kadang-kala, ya kan? Tapi orang tuh bisa dapat pahala ketika nang melihat menyembati orang yang mabuk. Pahala nang menyembati dijulung kepada yang mabuk. Kita minta ampun dengan Tuhan, biar Tuhan ku ampuni, tapi kan urusan dulu lawan yang mabuk tuh datangnya situ. Tuh, karena kita kada pinandu lam awal dan lam akhir tuh ngarnya tahallul. Apa nang disucikan? Tahallul tuh bahasanya mensucikan perilaku hidup, cara hidup kita, di cara hayat kita ini. Rumusnya apa? Kenali lam awal, kenali lam akhir. Coba nikmat mana kita hidup. Ini amun sabadataan nih, malakan lam awal dengan lam akhir, insyaallah tuh. RT kada perlu ada, polisi kada perlu ada, buku catatan hutang piutang kada perlu ada. Kenapa? Karena menjaga diri masing-masing. Harus. Tapi itu kada bisa. Karena ula, ustaz dan akabah itu aplikasinya kuat itu. Kadang-kadang makanya Tuhan itu melampiri roh itu dengan ilmu itu nampaknya itu. Biar saja ajar Tuhan. Tuhan sudah mencontohkan di dalam kitab tarikh itu banyak Tuhan contohkan. Nang membunuh aja, nang sepanjang hidupnya jalim seumuran surga. Kita ini banu jalim, banu kada ya takutan masih. Ya, taubat aja. Yang penting taubat yang penting bebadah. Itu urusan kita. Nah, jadi perilaku tahallul atau yang disebut dengan tahallul adalah yang pertama dahulu imbas sudah datang haji ini umpamanya. Ya kan, karena kita ini sudah bertahallul misalnya. Maka perilaku orang haji itu pertama-tama itu dahulu ia berserah diri. Itu pertama-tama dulu kada mau pandang rupa dan bentuk, kada memberikan penilaian kepada siapapun yang dilihat, ia berserah diri. Jadi apa? Ia bersahadat dulu. Jaka bahasa kita astagfirullah. Ibarat orang mabuk astagfirullah. Itu dahulunya. Kada mau mulut langsung bumamai langsung menghinalan orang, menyalahkan orang. Kada mau, tapi apa? Begitu ia melihat sesuatu, ia istighfar, membuat pengakuan itu. Jadi amun dilakukan itu mabrur ngarannya. Mendatang haji silahkan berusaha. Tapi pandangan usaha tadi kada pandang dunia lagi. Nah. Setelah tahallul, tapi ini tawaf wada ini masuk di inilah di tertib.
Ya kan, karena setelah tahallul ini pastinya akan kembali untuk melakukan tawaf wadah, karena ritual haji itu sebelum meninggalkan kota Makkah ia akan melakukan tawaf wadah. Jadi dia meninggalkan hati ini seolah-olah bahasanya masuk ke tubuhlah yang tampak sekarang. Pada tawaf wadah itu artinya waw dan dal. Ini mengartikan 3 huruf dengan ait, maka segala sesuatu itu tidak keluar daripada keesaannya. Artinya kada mau berbuat syirik. Tawaf wadah itu kada ada kesirikan lagi. Kada ada kesirikan itu apa? Iya, kada tertipu dengan bentuk, nama dan rupa. Sebenarnya itu wadah, tawaf wadah. Jadi perilaku orang haji itu kada ada lagi kesirikan atas dirinya. Harusnya. Karena ya kan meninggalkan kota Makkah aja. Tawaf wadah. Lalu diartikan kota Makkah ini, Makkahnya aja, Ka'bahnya aja, lalu sudah sampai ke Indonesia 40 hari nang bertahan. Imbahnya hanya diberi pelaku. Padahal ini tafsir. Intinya setelah selesai tahallul, ya kan, kita tawaf wadah, maka semua perilaku kita karena sudah diluruskan, dibersihkan dalam ritual haji tadi. Wadah ini artinya jangan keluar lagi pada urusan Tuhan. Jangan keluar lagi. Jangan tertipu lagi dengan urusan dunia. Jangan lagi pinandui. Pinandui itu, nang sulit di pinandui itu berdebat di dalam urusan agama itu nang paling sulit. Coba aja. Itu kan sampai wayah ini tuh ngalih kita meminandui karena merasa bujur. Ngalih bagarnya bubuan sebelah. Ya kan? Nih, tali. Makanya kita bahasanya yang biasanya bermaulidan, bagaimana sudut pandang kita. Nang biasanya kada melakukan maulidan, bagaimana sudut pandang nang kada melakukan. Contoh, kita umpama melakukan maulidan, ternyata tujuh bubuan sebelahnya kada mau, ada cinta lawan Nabi, lalu dengan kebencian dengan orang sebelah, membenci sesuatu yang kita yakini itu benar, orang kada manggawi, kita benci orang itu. Dan bahkan keluarga pecah. Banyak itu terjadi itu. Putus silaturahmi. Itu yang tertipu dengan lam pertama. Itu yang tertipu. Kita berlepas diri dari situ. Kemudian bagi yang kada suka dengan maulidan, membenci juga, ya kan? Buah-buahnya itu kada tahu dihukum, kada tahu disunah, sudah tahu kada boleh digawi, ya kan? Dibencilah. Nah, disinilah. Maka setiap kebencian kita itu masih tertanam. Semua amal ibadah kita itu kemana mandang. Apa kebencian yang ada pada diri kita, kita berdiri betul Allahu Akbar, menemui Tuhan dalam keadaan membenci makhluknya. Ya, padahal tawaf itu dimulai dengan membuang sifat amarah, lawamah, mulhamah. Tapi Allahu Akbar, kebencian dengan orang masih ada. Ya, artinya dengan ilmu huruf yang kita pecahkan ini, kita ini sebenarnya fakta yang ada itu mengharapkan silahkan, yang mahaul, ia meyakini silahkan. Nang ada mahaul, yang anti jangan membenci, jangan memusuhi. Kemudian yang kada menggawi karena ia kada yakin, ya, karena ia kada yakin, jangan juga memusuhi, jangan juga membenci. Perkara ia menggawi, perkara ini urusan dengan Tuhan. Kada ada juga pang si A mahaul, si B kada. Ada mau juga Tuhan menakuni si B, si B kenapa si A itu mahaul? Ada mungkin. Perkara hisab, amal seseorang itu ditanyakan kepada dirinya, bukan kepada orang lain.
Tapi perkara menyampaikan, perkara nasihat, perkara hukum silahkan sampaikan, dipakai kada dipakai itu urusan yang menerima, jangan dipaksa, jangan dibenci orang yang kada mau menerima. Nabi aja berkata, aku aja Nabi menyampaikan aja, urusan pakai kada pakai urusannya. Tapi manusia begitu menyampaikan bila kada mau memakai, parah ya sudah aja. Orang tuh huyong daripada kada memakai juga bencinya. Ini praktik yang nyata. Setiap manusia dilahirkan aja potong rambut, tahallul, tapi perilakunya tidak mencerminkan tahallul. Setiap orang yang sudah haji, ia bertahallul, tapi ketika sudah selesai kada mencerminkan tahallulnya. Ia menilai memberikan sesuatu kepada orang lain tidak dengan pengampunan dahulu dengan Tuhan. Ia kada kembali kepada Tuhannya dahulu. Seandainya memberikan penilaian kepada seseorang dengan menyerahkan roh kepada yang asa, yang disebut dengan taubat tadi atau istighfar tadi, tentunya ia kada akan tertipu dengan hayat seberataan. Itu harusnya. Jadi tahallul adalah simbol bahwa diri itu disahkan. Maka rumus tahallul tidak ada lagi. Nah, ya Tuhanlah, ini diri kamu sudah nasutuhnya. Aku resmikan, misal tak resmikan, silahkan berperilaku. Tapi kenali nang dua dulu nih, supaya jangan tertipu lagi kita dengan urusan dunia. Itu kan termasuk urusan dunia tuh, memberikan penilaian dengan orang lain itu kan urusan dunia juga. Semua itu urusan dunia. Apapun yang bersangkut paut pekerjaan, kelakuan seseorang itu dengan Tuhannya, cukup sampaikan, cukup nasihati, bukan disertai dengan kebencian. Dan jangan menyalahkan juga. Kalau menyalahkan begitu kita, jangan mabuk lah, mabuk tuh haram, mabuk tuh dosa. Tahu-tahu orang pasti tahu ya sih, aku tahu pada haram. Cuma aku kada kawak ya apa aja. Ya? Akan dijawab seperti itu. Kenapa? Karena setiap diri ada yang disebut dengan lapisan hati, disebut dengan mulhamah. Ia masih berat kecintaannya akan dunia. Ya kan? Mulhamah itu kan sesuatu yang ia ketahui atau seseorang yang sudah mendapat petunjuk, tapi ia kada kawa memakainya, masih kecintaannya akan dunia ia lebih besar. Itu disebut dengan mulhamah. Contoh yang jelas benar semua orang tahu adalah minuman. Harus tuh tahu seberataan. Wangal-wangalnya orang mabuk itu tahu bahwa minuman itu haram, tahu. Ada pernah kita menakuni orang yang minum itu mengatakan minuman itu halal, belum pernah. Takutnya ya orang mabuk tahu aja haram, tapi nya kada kawa meninggalkan, disebut dengan mulhamah, sifat lapisan hati. Tapi kesalahan kita tuh ketika menyalahkan orangnya tersebut. Yang kita salahkan itu adalah pekerjaan hukumnya tuh. Nah, itu perilaku tahallul kita. Jadi, biar Tuhan, pada hari ini diri engkau aku sempurnakan. Surah Al-Maidah. Pada hari ini diri engkau aku sempurnakan, potong rambut. Bila sudah sempurna, jangan lagi dirusak-rusak. Dengan cara apa merusak? Kada pinandu dengan diri tuh. Ya kan? Bila pinandu dengan diri, pinandu bentuk nama dan rupa. Di dalam bentuk nama dan rupa ada nyawa. Nyawa itu adalah sifatku. Pada mau lagi itu kita itu. Jadi kita simpulkan. Kalau tadi kita ada menjelaskan dari Arafah kembali tawaf ifadah, tapi ada dari Arafah menuju Musdalifah dan Mina untuk melakukan jamarat. Ini cara yang kedua supaya dipahami. Seandainya nanti ada yang melaksanakan haji, kenapa setelah ia wukuf tidak melakukan tawaf ifadah dahulu, tapi ia melontar atau disebut dengan jamarat? Artinya begitu ia mengenali akan dirinya, ternyata ada 3 yang membuat aku terhijab dengan Tuhanku, aku berasihakan dahulu. Nah, ia melakukan jamarat dulu dari Arafah, melakukan itu. Setelah melakukan jamarat, barulah ia merujuk kepada hati.
berangkat ke Ka'bah untuk melakukan tawaf ibadah penyerahan diri yang seutuhnya. Sama aja. Kalau ini langsung berserah diri, tapi ujar hati supaya jangan kumat lagi, supaya jangan berbulik lagi, jangan dipakai lagi lah 63. Oh ya kah aja, mana 63 tuh di Musdalifah, datangnya situ, datanglah ke Musdalifah, melontarlah jumrah. Tapi bagi yang dari Arafah nantinya ke Musdalifah dan menuju Mina untuk melakukan jamarat, maka apa? Ia sudah membuang 63, hanyar ia bujur-bujur merujuk kepada hati melakukan tawaf ifadah. Nah itu ada dua cara itu. Jadi pada malam hari ini kita sudah sampai pada rukun yang kelima. Mungkin minggu depan kita sudah akan menutup di bab haji, yaitu masuk pada rukun tertib. Nah di rukun tertib ini mungkin kita akan membicarakan tawaf wada. Karena kita anggap aja pada malam hari ini diri kita ini sudah diresmikan. Artinya sudah mendapat pengakuan atau dikukuhkan diri kita ini dah. Anggap aja itu perasaan kita. Kembali kepada rasa dulu. Nah, jadi sebelum diri kita ini berperilaku, sebelum diri kita ini beraktivitas, ada perintah tawaf wada, bersihkan dahulu. Sekali lagi ya, bersihkan hati sebelum muntung berucap, sebelum mata melihat, sebelum telinga mendengar, berbulik dulu dengan hati. Nah itu disebut dengan tawaf wada. Insya Allah minggu depan kita akan bahas tawaf wada. Mungkin setelah minggu depan insya Allah kita akan bisa masuk di mukadimah ilmu huruf. Soalnya jadi ilmu huruf kita sesuai pesanan, bisakah di bahasanya apa, kolaborasi lah Pak Jalil, apa ngarannya, digabung, bisakah ke ilmu nafas. Nah sedikit cuplikan yang sudah memiliki bukunya ini pada halaman 264, halaman terakhir, 2 lembar. Cuplikan sedikit aja lah, gambaran ilmu huruf itu seperti apa. Contoh di halaman 264 ini ada huruf alif, itu letaknya pada hidung, ismullah atau yang disebut dengan nama Allah, simbol. Alif itu simbolnya af'al. Artinya dari mana? Coba kita lihat skema awal. Ketika zat ingin dikenal, ia hembuskan napas. Maka af'al, perbuatan itu disebut dengan roh itulah yang bergerak semua. Jadi bila melihat tangan nang bergerak, sesungguhnya roh nang bergerak. Itu maksudnya. Makanya kalau ini misalnya Maruqyah letak huruf pada batang tubuh, ini seolah-olah adalah menyimpulkan atau menyempurnakan perbuatan kita. Benar, bisakah ilmu huruf ini digabung atau dikolaborasi? Setelah kita orat-oret, kita buka beberapa kitab, ternyata di dalam gambaran ilmu napas dan kunci napas, ternyata menahan napas pada setiap tubuh kita itu ternyata menyebarkan adalah bentuk penguatan, bentuk pembersihan, bentuk pensucian. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.